Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang keutamaan ikhlas ya. Di sini ada hadis riwayat Imam Ahmad. Man a'ta lillahi ta'ala wa man alillahi ta'ala wa ahabba lillahi ta'ala wa abghadha lillahi ta'ala wa ankaha lillahi ta'ala faqad istakmala imanuhu, rawahu Ahmad. Artinya barang siapa memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, bab tentang keikhlasan ini penting sekali karena setiap amal itu tidak akan diterima kecuali syaratnya pertama harus ikhlas. Maksudnya niat ikhlas. Yang kedua harus benar, as-shawab. Nah, hadis ini yang pertama, man a'ta lillahi ta'ala, barang siapa memberi karena Allah. Jadi memberi ini bisa barang ya, atau sesuatu. Jadi misalnya uang atau hadiah atau pokoknya sesuatu yang menyenangkan ya. Bukan memberi perkara. Kalau memberi perkara kan enggak ikhlas sih, orangnya akan marah ya. Tapi memberi sesuatu yang menyenangkan, bisa uang ya, misalnya Bang Dul tiba-tiba ada yang ngasih misalnya ke Bang Dul 10 juta ya, sebagai bentuk syukur pada Allah, 1 juta diberikan ke Tauhid semata-mata karena Allah, semata-mata karena Allah, bukan untuk apa-apa tuh biasanya untuk apakah untuk misalnya ya Tauhid punya kakak atau adik yang cantik misalnya mendekati ya. Itu kasusnya banyak banget ya. Ada seorang ustadz itu dia namanya juga manusia biasa ya. Jadi dia ngasih duit itu karena pengen niatnya tuh untuk mendekati si cantik ini lewat ayahnya atau lewat temannya. Itu enggak ikhlas, itu ditolak oleh Allah. Jadi sama-sama memberi itu nanti kalau karena Allah akan diterima, kalau tidak karena Allah ya dia dapat apa yang dia niatkan. Kemudian yang kedua, menolak karena Allah. Wa man alillahi ta'ala, menolak itu apa? Menolak itu sesuatu yang buruk ya, bukan menolak apa yang ini. Jadi menolak suatu buruk, misalnya ayo, biasanya anak muda ya, Torek misalnya. Torek ini punya teman, ayo Rik, ikut apa? Judi online. Judi online. Enggak ya. Karena punya prinsip kalau anak-anak sekarang kan ikut-ikutan itu apa? Ikut-ikutan itu ya pokoknya ikut aja demi teman kan gitu. Apalagi dia punya alasan ya, misalnya lo kan demi teman supaya kita akrab, udah ikut aja, ikut judi online. Nah, itu salah itu ya, jangan bilang gara-gara teman kemudian kita menyenangkan sesuatu yang buruk ya. Harus punya prinsip ya. Harus punya prinsip menolak karena Allah ya. Nah kalau kita lihat di sini menolak ini perkara-perkara yang buruk, jadi menolaknya karena Allah ya. Jadi misalnya contoh yang paling gampang, merokok misalnya ya, merokok itu misalnya hukumnya makruh memang. Kalau kita tinggalkan itu dapat pahala, meskipun kalau kita lakukan tuh ya nggak dosa sih, kecuali rokok yang memang diharamkan, ada saus babi dan susunya, itu ada beberapa catatan tertentu. Wa ahabba lillahi ta'ala, dan mencintai karena Allah. Jadi mencintai, jadi misalnya kita, contoh yang paling gampang seperti ini, kita ketemu ini, kita nggak bahas bisnis, tidak bahas dunia, tidak bahas apa kita nanti jalan-jalan, kan enggak. Kita ketemu ini karena bahas ilmu, ini karena Allah. Bahkan ini antum, kalian itu contoh yang paling gampang, Pak Bandi misalnya, meskipun Pak Bandi nggak keluar di rumah ini pahalanya banyak, ngasih air saja ini sudah luar biasa. Apalagi nanti ada misalnya tempe goreng, bakso goreng, soto misalnya ya, itu luar biasa. Nah juga demikian kalian Wahdan misalnya ya, Bang Dul, meskipun jaraknya berapa ini, itu nanti besok yang kiamat itu lebih baik daripada dunia seisinya ini hilang ketika kita meninggal dunia. Tapi yang tinggal itu yang menempel dalam tubuh kita catatan amal ya. Jadi al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kan gitu. Jadi makanya bismillahi tawakkaltu Allah, jadi dari rumah niat karena Allah, meskipun ada ngantuk, kadang capek, kadang ini ya. Jalan aja, nanti kalian akan
terbelalak besok di yaumul qiyamah itu bukan ngaji yang kelihatannya sepele ini nggak sepele besok di yaumul qiyamah. Apalagi kalau yang berat-berat ya. Misalnya jihad ya. Atau misalnya ikut mengoreksi penguasa ya, ikut tablik akbar di depan istana mengingatkan supaya presiden tidak menaikkan BBM. Nah, itu bagian daripada perintah Allah. Menasihati penguasa itu dalilnya jelas. Kemudian membenci karena Allah ya. Wa abghadalillah. Jadi kita mencintai itu kebaikan karena Allah, membenci juga keburukan karena Allah. Jadi contoh tadi ya, Torek yang kasusnya Torek pernah tanyakan, Torek punya teman, kemudian temannya itu ngambil daging atau makanan yang tersisa, ya, namanya hotel ya, hotel itu kan masih bagus. Nah itu izin dulu, jangan asal ngambil. Jadi sering kejadian di tempat-tempat yang banyak gitu ya, kadang-kadang mereka asal ngambil aja, jadi asal ngambil ya itu nggak boleh. Nah kita menolaknya juga biasanya begini, kalau kita menolak pasti kita akan disingkirkan teman-teman kita, itu resiko ya. Yang pernah kita alami, saya pernah dikasih duit waktu kerja di kantor tuh, yang saya itu nggak tahu itu apa kan gitu kan, tak tanyakan, itu jadi malapetaka. Yang lain itu pada menghina ini. Lalu saya kan sampai tahu ternyata mereka sudah terbiasa begitu, terbiasa ngambil ini. Akhirnya ya resiko itu memang. Kemudian berikutnya wa angkaha lillahi ta'ala, dan menikah karena Allah. Jadi menikah, jadi begini, menikah karena Allah itu benar-benar dia pengen menikah itu untuk ibadah. Jadi supaya tidak maksiat, supaya tidak melampiaskan syahwatnya ke orang lain ya. Maka dia menikah karena Allah. Nah, rata-rata begini, rata-rata orang itu mendapatkan apa yang tidak diinginkan kan gitu. Semua manusia pengennya kan cantik kan. Ternyata dia nggak cantik atau setengah cantik ya. Nah, atau seandainya dia dapat cantik pun kadang-kadang bawel misalnya. Maka ketika dia ingat pada Allah ya. Jadi wa angkaha lillahi ta'ala ini sebelum dan setelah nikah. Jadi sebelum nikah itu dia apapun yang terjadi dia pengen nikah, karena nikah ini ibadah yang pahalanya tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau misalnya orang ibadah haji itu paling sekitar total ya 1 bulan lah, meskipun kegiatannya paling 10 hari ya, tapi 10 bulan mulai dari awal sampai berangkat sampai pulang itu udah pahala semua ya. Paling 1 bulan ya. Nah sedangkan atau jihad dulu, jihad ini pahalanya tidak ada tandingannya, cuman jihad ini 4 bulan, habis itu ditarik kembali ganti yang lain, apalagi yang lama. Sholat qiyamul lail ya paling tiap hari, nggak ada orang bisa tiap hari ya. Umroh sekali umroh ya itu tadi, umroh kan kalau dia setiap tahun ya paling berapa hari kan gitu. Ya kan? Nah kalau hidup itu pahalanya besar, tapi nggak ada apa-apanya dibanding nikah. Nikah itu paling besar. Kenapa? Nikah itu sabar menghadapi istri menghadapi suami harus sabar, terus kemudian punya anak ya, kemudian mendidik istrinya untuk ngaji, atau misalnya suami nggak ngerti, istri mendidik dan seterusnya. Jadi di situ per menit bahkan per detik ya, apalagi kalau marah misalnya ya, menikah ini karakternya itu kita akan diuji dengan ujian-ujian yang luar biasa. Disinilah kesabaran tentang nikah ya. Jadi kadang-kadang persoalan sepele, salah paham, yang istrinya bermaksud manja, suaminya merasa itu makan hati omongannya, ngerti ya? Jadi salah paham, salah komunikasi. Nah ini kan bisa menjadi masalah kan, yang pernah sering kita saksikan baik di YouTube, televisi ataupun yang kehidupan nyata. Rata-rata itu si perempuan bilang, wah itu kasar, keras kepala gini, ngorokan. Tidak tahu deh. Padahal kalau kita buka sama-sama, ya sama-sama punya kelemahan kan gitu kan. Nah kalau bisa sabar, maka pahala itu banyak. Bahkan banyak orang yang menjadi waliullah gara-gara sabar menghadapi istri. Ya. Ini nggak ada dalam ibadah-ibadah lain ya, yang meskipun sedekah, apakah Anda mampu setiap hari sedekah, bahkan
bukan setiap hari, per jam 50.000, nanti 1 jam lagi 50.000, bisa nggak? Kan nggak bisa, ya kan? Nah kalau nikah ini coba, nikah ini kita menghadapi istri kita misalnya yang suami ya, menghadapi istri nanti ngomel, oh ya ini kurang ini, oh ya sabar. Terus kita capek-capek kadang-kadang ya, orang kan bilangnya enak ya punya istri solihah, dia itu nggak ngerti dia. Ya semua begitu, tapi dia nggak dapat pahala. Ya kalau orang istrinya bawel atau suaminya bawel itu dia dapat pahala banyak, bahkan menjadi waliullah. Yang pernah saya ceritakan itu di kitab-kitab klasik, ada seorang pemuda yang soleh waliullah itu diuji istrinya itu ngomel sampai temannya itu temannya loh menyaksikan itu gemes, udah kamu ceraikan aja. Sabar, sampai dia bilang gini, nanti kalau saya ceraikan dia dapat orang, kasihan orang itu. Ngerti ya? Nah kasihan orang yang ini. Nah, kita pikir ya nanti dia kita pikir benar juga ya. Nah ternyata apa? Allah kasih yang namanya karomah. Apa itu? Si waliullah ini, pemuda ini yang istrinya bawel tadi, itu pekerjaannya itu nyari kayu bakar di hutan. Ternyata Allah tundukkan harimau itu bisa diajak ngobrol sama pemuda ini. Jadi dia kalau hutan sama harimau, pulangnya itu kayunya itu di atas harimau. Jadi dia tuh nggak repot-repot. Nah suatu saat itu istrinya meninggal dunia. Nah temannya datang kemudian melihat si temannya ini waliullah ini menikah dengan istri solehah. Apa yang terjadi kemudian? Harimaunya nggak datang lagi. Artinya apa? Artinya ketika kemudahan itu ada, maka yang lain akan menjadi sulit. Nah ketika ada kesulitan, yang lain jadi mudah. Paham? Nah ini nanti Masya Allah.